Rumah warisan pemberian orang tua saya baru saja selesai direnovasi, ibu mertua saya diam-diam mengganti kuncinya. Saya berpura-pura tidak tahu. 3 hari kemudian, beliau membawa keluarga adik ipar saya untuk pindah, tetapi begitu pintu gerbang dibuka, mereka semua tertegun. Banyak orang beranggapan bahwa harta bawaan menantu perempuan cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga suami. Ibu mertua saya mengubah pemikiran picik itu menjadi tindakan ketika beliau diam-diam menyewa tukang kunci untuk membongkar paksa gembok rumah saya. Rumah yang baru saja saya renovasi dengan biaya besar itu, hendak beliau jadikan jalan bagi keluarga putra bungsunya untuk tinggal. Beliau yakin rencananya akan berhasil, dengan gembira beliau langsung memesan truk untuk mengangkut barang-barang demi menguasai properti itu. Tapi beliau tidak tahu, keheningan saya selama 3 hari terakhir sama sekali bukanlah bentuk kepasrahan. Saat gerbang besi itu terbuka lebar, apa yang menantinya di balik batas itu benar-benar membalikkan seluruh papan permainan, membuat mereka bertiga ibu dan kedua anaknya tercengang dan terdiam membisu. Tahun ini saya berusia 32 tahun, saat ini bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan material bangunan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Suami saya, Budi, berusia 35 tahun, seorang insinyur listrik yang rajin. Kami telah menikah selama 6 tahun dan tinggal di sebuah apartemen yang mungil namun nyaman, tidak jauh dari tempat kerja kami. Kehidupan kami berdua berjalan sederhana dan stabil dengan kekhawatiran sehari-hari seperti keluarga muda lainnya di ibu kota. Secara ekonomi, kami mandiri dan selalu berusaha menabung untuk masa depan. Sebelum saya menikah, orang tua saya telah menghibahkan sebidang tanah beserta sebuah rumah sederhana di daerah pinggiran Bekasi sebagai bekal untuk saya. Orang tua saya adalah orang yang sangat berhati-hati. Mereka berprinsip bahwa seorang anak perempuan yang menikah juga perlu memiliki sedikit aset pribadi sebagai pegangan, agar memiliki suara dan kepercayaan diri dalam kehidupan pernikahannya. Rumah ini terletak persis di pinggir jalan raya antar kota, lalu lintasnya sangat lancar, dengan jalan aspal yang cukup lebar untuk 2 truk kecil bersimpangan dengan nyaman. Dulu saat baru menikah, karena kami berdua sibuk bekerja di pusat kota dan jaraknya cukup jauh, saya terpaksa membiarkan rumah itu kosong. Sesekali di akhir pekan, saya hanya meminta tolong seorang kenalan di sekitar sana untuk mampir menyapu dan membersihkan halaman. Awal bulan April tahun ini, cuaca Jakarta mulai beralih ke hari-hari yang gerah. Terik matahari yang menyengat menandakan musim kemarau yang ganas akan segera tiba. Melihat buku tabungan pribadi yang saya kumpulkan dari bonus dan kerja lembur, saya berdiskusi dengan Budi tentang rencana merenovasi rumah di Bekasi. Rumah yang sudah lama kosong itu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Atap gentengnya mulai bergeser. Dindingnya yang catnya mengelupas dipenuhi lumut, terutama di halaman depan. Yang lebih penting, saya melihat potensi ekonomi dari lokasi tanah ini. Kawasan Bekasi sedang berkembang pesat, banyak gudang dan pabrik baru bermunculan. Permintaan untuk menyewa properti sebagai kantor perwakilan atau gudang transit barang sangatlah besar. Budi sepenuhnya mendukung keputusan saya. Suami saya adalah pria yang pengertian. Dia selalu menghormati aset pribadi saya dan tidak pernah berniat ikut campur atau mengintervensi. Dengan persetujuan suami, saya menarik 150 juta rupiah untuk memulai renovasi. Saya sendiri yang menghubungi tim tukang bangunan terpercaya di daerah itu. Proses renovasi berjalan cepat namun sangat teliti. Saya meminta para tukang untuk mengganti seluruh rangka atap lama dengan atap baja ringan berlapis insulasi penahan panas berkualitas tinggi, dan mengecat ulang seluruh dinding luar dan dalam dengan warna putih cerah. Halaman seluas 60 meter kuadrat dilapisi kembali dengan paving block anti-selip agar kendaraan mudah keluar masuk. Pintu utama dan jendela diganti dengan sistem pintu dan jendela aluminium kaca yang kokoh, modern, dan menjamin keamanan. Sistem listrik dan air juga diawasi dan dirancang ulang langsung oleh suami saya agar sesuai dengan standar kantor profesional. Setelah hampir sebulan pengerjaan tanpa henti, rumah sederhana yang tua itu kini mengenakan wajah baru yang rapi, bersih, dan sangat terang. Berdiri di tengah halaman yang sejuk, saya merasa uang 150 juta yang saya keluarkan benar-benar setimpal. Ini bukan lagi rumah kosong yang terlantar, melainkan sebuah properti komersial yang sangat menjanjikan. Begitu para tukang selesai membersihkan puing-puing terakhir, saya segera mengambil foto dari berbagai sudut rumah, menulis postingan mendetail dengan judul disewakan properti untuk kantor perusahaan atau gudang logistik, lalu mengunggahnya ke berbagai grup properti di area Jabodetabek. Hanya beberapa hari setelah postingan itu diunggah, ponsel saya menerima banyak sekali panggilan. Harga yang saya tawarkan cukup masuk akal dibandingkan dengan pasaran umum di kawasan jalan raya tersebut. Di antara mereka yang menghubungi, perhatian saya tertuju pada seorang direktur bernama Pak Tirta, yang mewakili sebuah perusahaan terbatas, PT, yang bergerak di bidang jasa pergudangan dan logistik.
Perusahaan Pak Tirta sedang sangat membutuhkan tempat untuk dijadikan kantor koordinasi truk. Halaman rumah saya yang luas sangat cocok bagi para stafnya untuk memarkir kendaraan dan melakukan serah terima pesanan kecil. Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon, kami mulai membahas persyaratan rinci mengenai harga, jangka waktu sewa, dan metode pembayaran. Semuanya berjalan sangat lancar, memberikan saya kegembiraan dan antusiasme akan pendapatan pasif yang stabil di masa depan. Beberapa hari setelah rumah di Bekasi selesai dibersihkan, ibu mertua saya datang dari kampung ke pusat kota karena ada urusan. Ibu mertua saya bernama Ibu Wati. Tahun ini usianya menginjak 60 tahun. Beliau adalah seorang wanita desa yang tradisional, seumur hidupnya banting tulang membesarkan anak-anaknya hingga bisa sekolah, namun juga memiliki pandangan yang sangat kolot tentang tanah dan rumah. Kali ini beliau datang ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan seorang kerabat jauh di daerah Karawang. Karena Karawang cukup dekat dengan Bekasi, Budi sudah menelepon saya sebelumnya, meminta saya meluangkan waktu untuk menjemput ibunya, dan sekalian mampir untuk melihat rumah yang baru selesai direnovasi sebelum membawanya ke apartemen kami di Cilandak. Saya mengambil cuti setengah hari pada hari Jumat pagi, lalu mengemudi ke titik pertemuan untuk menjemput ibu mertua. Ibu Wati membawa sebuah keranjang buah dan beberapa tas berisi oleh-oleh dari kampung. Saat mobil saya berbelok dari jalan tol ke jalan raya yang mulus, ibu mertua saya mulai mengamati sekeliling. Beliau tampak terkejut dengan keramaian area tersebut, di mana toko-toko dan kantor-kantor berjejeran, sangat berbeda dari bayangannya tentang sebuah daerah pinggiran yang terpencil. Ketika saya memarkir mobil di depan gerbang besi besar yang baru dicat abu-abu, Ibu Wati turun dari mobil, menyipitkan mata memandang dari balik pagar. Saya berjalan untuk membuka gembok gerbang dan mempersilakan beliau masuk. Begitu melangkah melewati gerbang, embusan angin sejuk dari halaman luas yang berlantai paving blok merah meniup, mengusir panas yang menyengat dari aspal jalan. Ibu mertua saya berdiri terdiam di tengah halaman, matanya menyapu setiap sudut dinding yang dicat putih bersih, sistem jendela kaca yang berkilauan, dan atap kanopi yang kokoh. Beliau menepuk-nepuk dinding yang solid sambil mengangguk-angguk penuh kekaguman. Katanya, rumah itu harus dibangun sekokoh ini agar tahan lama. Beliau sangat menyukai halaman yang luas. Katanya, kalau musim panas, digelar tikar di sini untuk bersantai sore hari pasti serasa seperti di villa, jauh dari asap dan kebisingan pusat ibu kota. Ibu mertua saya terus berkeliling, mengamati ruang tamu yang telah dirancang ulang menjadi ruang terbuka untuk kemudahan kantor, lalu melongok ke area kamar mandi yang berkeramik bersih. Setelah berkeliling, Ibu Wati keluar ke teras depan, menarik sebuah kursi plastik kecil yang saya letakkan di sana dan duduk. Beliau menatap saya. Nada bicaranya beralih dari kekaguman menjadi selidik dan penuh perhitungan, seperti tipikal orang tua ketika menyangkut urusan uang. Beliau bertanya berapa biaya renovasi seluruh properti ini, di mana bahan bangunannya dibeli, dan dari mana tukangnya disewa. Saya menjawab dengan jujur bahwa total biaya renovasi mencapai 150 juta rupiah, dan semuanya berasal dari tabungan pribadi saya untuk investasi. Mendengar angka 150 juta, mata Ibu Wati berkedip sejenak. Beliau tampak terkejut, tidak menyangka menantunya bisa mengelola uang sebanyak itu dan menangani pekerjaan sebesar ini dengan begitu lancar. Beliau terdiam selama beberapa menit, tatapannya tidak lagi sekadar melihat sekeliling, tetapi seolah tenggelam dalam perhitungan yang lebih dalam. Beliau bergumam memuji rumah yang bagus, lokasi yang strategis, dan udara yang segar. Lalu, dengan desahan yang sangat pelan, beliau menyinggung betapa pengapnya kamar-kamar kos mahasiswa di kota. Saat itu saya hanya berpikir ibu mertua sedang iseng membandingkan ruang hidup antara pinggiran dan pusat kota, jadi saya hanya tersenyum tipis dan mengajaknya naik ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Cilandak agar bisa beristirahat. Saya tidak menyangka bahwa kemegahan dan kesejukan rumah inilah yang telah menanamkan sebuah niat di hati Ibu Wati. Sebuah niat yang kelak akan menimbulkan gelombang besar dalam keluarga kami. Minggu pagi itu, udara Jakarta terasa sangat panas meskipun baru awal musim kemarau. Ibu mertua saya berkata bahwa beliau membawa beberapa oleh-oleh dari kampung dan ingin mengantarkannya untuk keluarga adik bungsu Budi. Adik bungsu itu bernama Adi, adik kandung suami saya. Adi tahun ini berusia 28 tahun dan baru menikah setahun lebih. Istri Adi, Dewi, adalah seorang karyawati kantor yang lembut. Pasangan Adi dan Dewi saat ini menyewa sebuah kamar kos di kawasan Manggarai. Pendapatan mereka berdua hanya pas-pasan, sehingga hidup mereka masih cukup sulit dan penuh perjuangan. Karena Budi sibuk menyelesaikan gambar desain untuk perusahaannya dan tidak bisa ikut, saya berinisiatif mengantarkan ibu mertua ke Manggarai untuk mengunjungi mereka. Mobil kami meliuk-liuk di antara jalanan yang padat, lalu berbelok ke sebuah gang sempit yang dalam.
Di kedua sisi gang, berjejer rumah-rumah kos beratap seng, dengan jalan setapak yang hanya cukup untuk 2 motor berselisihan dengan susah payah. Ketika mobil tidak bisa masuk lebih dalam, saya dan ibu mertua terpaksa memarkir mobil di ujung gang dan berjalan kaki. Panas siang hari memantul dari atap-atap seng dan asbes, bercampur dengan bau apek khas dinding tua yang jarang terkena sinar matahari, menciptakan perasaan yang sangat pengap. Kamar kos Adi dan Dewi terletak di paling ujung. Itu adalah sebuah kamar petak seluas 20 meter kuadra, sudah termasuk area dapur dan kamar mandi dalam. Setiap bulan, mereka harus membayar sewa sebesar 4 juta rupiah. Belum termasuk biaya listrik dan air yang mahal karena dihitung dengan tarif bisnis oleh pemilik kos. Saat kami mendorong pintu dan masuk, hawa panas langsung menyergap wajah kami. Kipas angin tua di langit-langit berderit, hanya mampu mengaduk udara panas tanpa memberikan sedikit pun kesejukan. Adi sedang bertelanjang dada, duduk di atas tikar di lantai, sibuk memperbaiki kipas angin meja yang rusak. Sementara itu, Dewi, dengan baju yang basah oleh keringat, sedang menumis sayuran di sudut dapur sempit yang bersebelahan dengan kamar mandi. Melihat ibu dan kakak iparnya datang, mereka berdua gembira dan segera merapikan barang-barang agar ada tempat duduk. Ibu Wati duduk di tepi ranjang single yang menempel di dinding, matanya menatap sedih pada butiran keringat yang mengalir di dahi putra bungsunya. Beliau meraih handuk yang tergantung di tali jemuran di sudut ruangan dan menyeka keringat Adi. Beliau terus-menerus mengomel tentang cuaca yang ekstrem, merasa kasihan karena putranya harus hidup dalam kondisi sempit, panas, dan sesak tanpa ruang untuk bernapas. Beliau bertanya dengan rinci tentang tagihan listrik dan air bulan ini, dan berapa sisa uang untuk makan setelah membayar sewa 4 juta. Mendengar Adi melaporkan pengeluaran mereka yang serba pas-pasan, raut wajah Ibu Wati semakin muram. Rasa kasihan pada putra bungsunya terlihat jelas di setiap kerutan di dahinya. Beliau menoleh ke arah saya, tatapannya membawa makna yang sangat jelas. Beliau mengeluh, anak muda sekarang cari nafkah di kota susah sekali. Kerja keras sebulan penuh, gajinya hanya lewat begitu saja untuk bayar sewa kos. Beliau menyindir, alangkah baiknya jika keluarga punya tempat yang lebih luas dan sejuk untuk mereka tinggali sementara agar bisa menabung sedikit modal. Beliau terus mengulang-ulang kalimat betapa kasihan anaknya, dan kasihan cucunya nanti jika lahir harus tinggal di tempat gelap seperti ini. Duduk di samping ibu mertua, saya mengerti kepedihan hati seorang ibu melihat anaknya kesulitan. Saya sendiri juga kasihan pada mereka, tetapi saya adalah seorang yang bekerja di bidang keuangan. Saya tahu betul batas-batas pertolongan. Beban 4 juta sebulan adalah tekanan yang umum bagi sebagian besar pasangan muda di Jakarta. Itu adalah motivasi untuk berjuang, bukan alasan untuk menguras hasil jerih payah orang lain. Saya tetap diam, hanya dengan lembut menanyakan kabar pekerjaan mereka berdua, sama sekali tidak ikut campur dalam keluhan Ibu Wati dan tidak memberikan janji-janji gegabah. Saya tahu, di benak ibu mertua saat ini, bayangan rumah megah dan sejuk di Bekasi muncul lebih jelas dari sebelumnya, sangat kontras dengan kamar kos pengap tempat kami duduk. Makan malam hari Minggu di rumah kami berlangsung dalam suasana yang lebih hening dari biasanya. Saya secara pribadi telah memasak hidangan khas kampung halaman yang disukai ibu mertua, termasuk semangkuk sayur asem yang segar, sepiring sambal terasi dengan lalapan, dan ayam goreng lengkuas yang harum. Budi membantu saya menyajikan nasi dan lauk untuk ibunya. Meskipun hidangannya lengkap, saya masih bisa melihat kegelisahan di wajah Ibu Wati. Beliau makan sangat sedikit. Sumpitnya hanya mengaduk-aduk nasi di mangkuk, matanya sesekali melirik ke arah saya dan suami seolah sedang menimbang kata-kata. Ketika makan malam sudah lewat separuh jalan, Ibu Wati meletakkan sumpitnya, minum seteguk teh, lalu berdeham untuk memulai pembicaraan. Beliau memulai ceritanya dengan mengulang kembali kondisi menyedihkan Adi dan Dewi pagi tadi. Beliau menggambarkan panasnya atap seng, sesaknya kamar kos 20 meter persegi yang pengap. Lalu, tanpa basa-basi lagi, beliau menatap lurus ke arah saya dan Budi. Nada bicaranya berubah menjadi serius dan sedikit memaksa, khas orang tua. Beliau berkata bahwa rumah di Bekasi milik saya saat ini sedang kosong, baru saja direnovasi menjadi indah dan sejuk, jadi alangkah baiknya jika kunci rumah itu diberikan kepada Adi dan Dewi untuk mereka tinggali. Beliau berargumen bahwa meskipun Bekasi sedikit jauh dari pusat kota, jalannya mudah diakses. Adi memang harus menempuh perjalanan lebih jauh beberapa kilometer untuk bekerja, tetapi sebagai gantinya, mereka bisa menghemat biaya sewa 4 juta sebulan, dan memiliki ruang yang luas untuk hidup. Nanti jika punya anak, ada tempat yang layak untuk ditinggali. Budi yang sedang makan tiba-tiba berhenti mengunyah. Dia menatap ibunya, lalu menoleh ke arah saya. Dia tahu persis rencana bisnis saya, jadi dia tidak langsung angkat bicara, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada saya. Saya meletakkan mangkuk nasi saya, mengambil serbet dan mengelap mulut dengan perlahan.
Saya mengerti psikologi seorang ibu yang mengasihi anaknya, tetapi permintaan ini sudah melewati batas dan secara langsung mengganggu rencana keuangan pribadi saya. Dengan nada yang lembut namun sangat jelas dan tegas, saya mulai menjelaskan kepada ibu mertua. Saya berkata bahwa saya sangat memahami kesulitan adik-adik, dan sebagai kakak, kami selalu siap membantu mereka saat sakit atau ada urusan penting. Namun, rumah di Bekasi bukanlah rumah kosong seperti yang ibu pikirkan. Saya menjelaskan dengan gamblang bahwa itu adalah aset produktif saya. Saya baru saja menghabiskan 150 juta rupiah dari tabungan pribadi untuk merenovasinya dengan satu tujuan, untuk disewakan dan mendapatkan keuntungan. Saya tidak bisa mengubah properti komersial menjadi rumah tinggal keluarga. Jika itu dilakukan, struktur rumah akan rusak dan tujuan investasi awal akan gagal. Untuk membuat penolakan saya lebih kuat dan realistis, saya langsung memberitahu Ibu Wati tentang situasi saat ini. Saya menjelaskan bahwa saya sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan seorang direktur perusahaan transportasi. Mereka sudah setuju untuk menyewa properti itu sebagai kantor koordinasi truk. Kedua belah pihak hanya tinggal menunggu hari baik untuk menandatangani kontrak resmi dan memberikan uang muka. Jika sekarang saya memberikan rumah itu untuk adik-adik tinggali, saya akan kehilangan kredibilitas di mata mitra bisnis, sekaligus kehilangan kesempatan untuk menciptakan sumber pendapatan pasif bulanan demi masa depan keluarga saya sendiri. Mendengar penjelasan saya, senyum kaku di bibir Ibu Wati memudar. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Beliau menoleh ke arah Budi untuk mencari dukungan, berharap putra sulungnya akan angkat bicara dan memaksa istrinya untuk menyerahkan rumah itu kepada adiknya. Tetapi Budi segera mengangguk, membenarkan bahwa semua yang saya katakan adalah kebenaran. Dia menegaskan kembali kepada ibunya bahwa itu adalah keputusan yang tepat secara ekonomi dan meminta ibunya untuk tidak ikut campur dalam urusan aset pribadi menantunya. Makan malam berakhir dalam keheningan yang tegang. Ibu Wati bangkit dari meja makan lebih awal dari biasanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari setelah makan malam itu, suasana di apartemen kami menjadi sangat pengap. Ibu Wati masih membantu saya dengan pekerjaan rumah, memasak, dan bersih-bersih. Tetapi keceriaan dan keramahan yang biasa sudah benar-benar hilang. Sebagai gantinya, hanya ada desahan panjang dan suara benturan panci dan wajan yang keras setiap kali beliau mencuci piring. Saya bisa merasakan ketidakpuasan yang terpendam menyelimuti pikiran ibu mertua. Jauh di lubuk hatinya, Ibu Wati sama sekali tidak percaya dengan cerita saya yang akan menyewakan properti itu. Dengan pola pikir seorang wanita tua yang sepanjang hidupnya terikat pada sawah ladang, beliau berpikir bahwa menyewakan rumah bukanlah hal yang mudah. Tidak mungkin hanya dengan sepatah kata langsung ada penyewa. Beliau yakin bahwa alasan akan menandatangani kontrak dengan perusahaan transportasi hanyalah alasan sempurna yang saya buat-buat untuk melegitimasi keegoisan saya. Beliau berpikir saya terlalu perhitungan. Lebih memilih membiarkan rumah kosong menunggu orang asing datang menyewa daripada mengulurkan tangan membantu adik ipar yang hidup dalam kesempitan. Kecurigaan beliau tidak berhenti hanya di pikiran. Beberapa kali ketika saya pulang kerja lebih awal, saat baru saja membuka pintu, saya tidak sengaja mendengar nada kesal beliau saat berbicara di telepon di ruang tamu. Beliau sedang mengeluh kepada seorang kerabat di kampung, kata-katanya penuh dengan celaan. Beliau berkata bahwa menantu zaman sekarang sangat perhitungan dan dingin, lebih mementingkan uang daripada ikatan darah. Beliau berkata bahwa rumah besar dibiarkan kosong di pinggir kota untuk sarang laba-laba dan tikus, daripada membuka pintu untuk saudara kandung yang membutuhkan tempat bernaung. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk usaha saya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Saya berdiri di luar pintu, mendengar setiap kata dengan jelas, tetapi memilih untuk tidak masuk dan berkonfrontasi. Berdebat langsung dengan orang tua dalam situasi di mana mereka bersikap keras kepala hanya akan memperburuk keadaan dan menempatkan suami saya di posisi yang sulit. Saya mundur selangkah, berjalan-jalan sebentar di taman apartemen untuk menenangkan diri. Saya bertanya pada diri sendiri apakah tindakan saya terlalu berlebihan, tetapi logika segera menarik saya kembali ke kenyataan. Membantu keluarga adalah hal yang baik, tetapi membantu tidak berarti menyerahkan hasil kerja keras dan aset pribadi tanpa syarat. Jika saya mengalah hari ini, besok akan muncul masalah yang lebih rumit tentang hak kepemilikan dan biaya perbaikan kerusakan. Dan ketika saya perlu mengambil kembali rumah itu untuk tujuan bisnis, semuanya akan menjadi kusut dan sulit diurai. Saya menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk mengabaikan sindiran ibu mertua. Hal terpenting bagi saya saat ini bukanlah berdebat tentang benar dan salah, tetapi bertindak. Saya harus segera menyelesaikan kontrak dengan perusahaan transportasi Pak Tirta, mengubah kata-kata yang saya ucapkan di meja makan menjadi kenyataan yang nyata. Hanya ketika kontrak ditandatangani, uang muka diterima, dan penyewa mulai bekerja,
semua kecurigaan dan rencana Ibu Wati akan hilang dengan sendirinya. Saya mengeluarkan ponsel, mengetik pesan untuk Pak Tirta, dan menetapkan jadwal pertemuan di awal minggu depan untuk meninjau kembali persyaratan terakhir. Rencana keuangan saya tidak bisa dipengaruhi oleh prasangka emosional siapapun. Senin pagi, suasana di kantor perusahaan material bangunan tempat saya bekerja cukup sibuk. Direktur meminta saya untuk menyiapkan dokumen dan catatan akuntansi untuk perjalanan dinas mendadak ke cabang perusahaan di Kota Bandung. Perjalanan ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, dengan tugas utama memeriksa kembali seluruh sistem faktur dan dokumen kuartal pertama serta mencocokkan utang piutang dengan para distributor di sana. Karena pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi, saya segera menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kecil di kantor kepada rekan kerja, lalu kembali ke rumah untuk menyiapkan barang bawaan. Budi, suami saya, adalah orang yang sangat perhatian. Dia meminta izin untuk terlambat masuk kerja 1 jam untuk membantu saya memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper kecil, tidak lupa mengingatkan saya untuk berhati-hati di jalan dan menelepon setibanya di sana. Yang membuat saya merasa sedikit aneh pagi itu adalah sikap ibu mertua saya. Ibu Wati tampak sangat ramah, sangat berbeda dari wajah dingin dan pendiamnya sejak makan malam hari Minggu yang lalu. Beliau sibuk mengambilkan jaket untuk saya, mengupas dan menyiapkan sekotak apel yang ditata rapi di tas tangan saya. Dan bahkan dengan ramah mengingatkan saya untuk makan dengan baik di sana agar tidak kurus. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuat saya, yang sangat peka terhadap angka dan detail, merasa sedikit curiga. Namun, waktu yang mendesak tidak memungkinkan saya untuk berpikir lebih jauh. Saya membawa koper ke taksi, melambaikan tangan kepada suami dan ibu mertua, dan memulai perjalanan dinas saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa begitu taksi yang membawa saya hilang di persimpangan jalan, sebuah rencana telah diam-diam dijalankan oleh ibu mertua saya. Nantinya, ketika semua sudah terungkap, ditambah dengan menyatukan kembali gambar-gambar dari kamera keamanan, barulah saya bisa membayangkan dengan jelas setiap tindakan beliau pada hari itu. Begitu Budi mengeluarkan motor dari basement apartemen untuk berangkat kerja, Ibu Wati segera kembali ke ruang tamu, berganti pakaian yang lebih praktis, mengenakan caping bambu tua yang dibawanya dari kampung, dan dengan hati-hati mengunci pintu apartemen. Beliau berjalan kaki ke halte bus besar di Jalan Raya Cilandak, naik bus yang menuju ke arah Bekasi. Cuaca di akhir musim hujan dan awal kemarau sangat tidak menentu, terik matahari memantul dari jalan aspal menciptakan fata morgana. Ibu mertua saya, di usianya yang ke-60 dan dengan penyakit nyeri sendi yang kadang kambuh, tetap sabar duduk di dalam bus yang ramai, berguncang selama hampir 1 jam untuk sampai di jalan raya tempat rumah saya berada. Di dalam benaknya saat itu sebuah keyakinan yang kuat sedang membara. Beliau yakin bahwa apa yang dilakukannya benar-benar tepat. Beliau meyakinkan dirinya bahwa aset menantu perempuan cepat atau lambat adalah aset bersama keluarga suami. Kakak ipar yang berkecukupan sudah sepantasnya memberikan rumah kosong untuk adik laki-laki yang hidup dalam kesempitan. Beliau ingin menciptakan situasi yang tidak bisa diubah, sehingga ketika saya pulang dari perjalanan dinas, semua barang milik Adi dan Dewi sudah rapi di dalam rumah. Papan catur sudah diatur, saya tidak akan tega mengusir adik ipar saya di depan semua orang. Turun dari bus, Ibu Wati tidak langsung menuju rumah saya. Beliau berjalan di sepanjang pasar kaget terdekat, matanya mencari-cari dan akhirnya berbicara dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang kunci panggilan di bawah tenda sebuah warung kelontong. Beliau menawar harga dengan cepat, memberikan alasan yang sangat masuk akal. Beliau adalah pemilik rumah sederhana yang baru direnovasi di ujung jalan. Putrinya sedang pergi dan membawa kunci. Beliau perlu membuka pintu untuk bersih-bersih, tetapi kehilangan kunci cadangannya. Pemuda itu tidak menaruh curiga sedikit pun pada seorang wanita tua dengan penampilan yang ramah dan bersahaja. Dia membawa peralatan beratnya, termasuk sebuah gunting baja besar, dan berjalan mengikuti Ibu Wati menuju gerbang besi baru milik saya. Sinar matahari pagi yang belum terlalu terik menyinari bayangan mereka berdua, memanjang di atas paving blok merah, menandakan sebuah pelanggaran terang-terangan yang akan segera terjadi terhadap aset pribadi yang telah saya bangun dengan susah payah. Kota Bandung menyambut saya dengan hujan deras yang datang tiba-tiba. Setelah check-in di sebuah hotel kecil dekat kantor cabang, saya langsung terjun ke dalam pekerjaan. Deretan angka yang panjang dan tumpukan faktur merah menuntut saya untuk memeriksa setiap item dengan akurasi mutlak. Sekitar sore hari, ketika saya sedang mengerutkan kening memeriksa kembali selisih utang dari bulan sebelumnya, ponsel di meja kerja saya tiba-tiba bergetar terus-menerus. Layarnya menunjukkan nomor tak dikenal. Biasanya, saya jarang mengangkat panggilan dari nomor asing saat jam kerja untuk menghindari gangguan dari telemarketer. Namun, panggilan ini tampak sangat gigih.
Nomor itu menelepon untuk ketiga kalinya, memaksa saya untuk meminta izin kepada kepala akuntan cabang, dan melangkah keluar ke koridor untuk menjawabnya. Di seberang sana, terdengar suara serak seorang pria tua, tetapi dengan logat yang sangat saya kenal sebagai penduduk asli daerah Bekasi. Pria itu dengan ragu-ragu bertanya, apakah ini nomor telepon Mbak Sari, putri dari Pak Hartono? Mendengar nama ayah saya disebut, saya langsung berdiri tegak, nada bicara saya menjadi lebih sopan dan hati-hati. Saya mengonfirmasi identitas saya. Saat itulah pria itu menghela napas lega dan memperkenalkan diri sebagai Pak Karta, pemilik warung teh dan bengkel sepeda di ujung jalan, kurang dari 50 meter dari rumah saya. Pak Karta adalah teman lama ayah saya. Mereka sering minum kopi dan bermain catur bersama bertahun-tahun lalu ketika ayah saya masih sering menengok tanah ini. Pak Karta dengan suara pelan langsung ke inti permasalahan. Beliau mengatakan bahwa tadi pagi, saat sedang berjualan, beliau melihat seorang wanita tua berpenampilan khas desa dengan caping, membawa seorang tukang kunci yang tidak dikenal, berjalan lurus ke depan gerbang rumah saya. Pak Karta tahu persis bahwa rumah ini baru saja saya renovasi dengan indah. Beberapa hari yang lalu, beliau bahkan melihat saya datang untuk serah terima pekerjaan dengan para tukang. Merasa ada yang tidak beres, Pak Karta berinisiatif menghampiri dan bertanya. Wanita tua itu mengaku sebagai ibu mertua saya, dengan lancar menyebutkan nama saya dan nama suami saya, Budi. Katanya, beliau ditugaskan oleh anak-anaknya untuk datang membersihkan rumah, tetapi tidak sengaja menjatuhkan kunci di bus. Mendengar Pak Karta menceritakan kronologinya, jantung saya serasa berhenti berdetak. Pak Karta melanjutkan, saya merasa ada yang tidak beres. Kalau memang Mbak Sari yang menyuruh ibu mertua untuk bersih-bersih, kenapa tidak dibukakan kuncinya dari awal, atau setidaknya titip pesan ke tetangga? Lagi pula, gembok gerbang yang Mbak Sari baru beli itu kan gembok kuningan yang mahal. Sayang sekali kalau harus dipotong paksa dengan gunting baja. Yang paling penting, tatapan wanita tua itu terus-terusan gelisah, sikapnya terburu-buru, mendesak tukang kunci untuk cepat-cepat, tidak seperti pemilik rumah yang santai. Karena firasatnya tidak enak, dan kebetulan memiliki nomor telepon saya yang pernah dititipkan oleh ayah saya, Pak Karta diam-diam pergi ke sudut tersembunyi, dan langsung menelepon saya untuk memastikan kebenarannya. Saya bersandar di dinding koridor hotel yang dingin, tangan saya yang memegang telepon terkepal erat. Kebenaran telah terbentang di depan mata. Semua kecurigaan saya saat makan malam tempo hari kini telah menjadi tindakan nyata. Ibu mertua saya telah memutuskan untuk melangkahi saya, menggunakan statusnya sebagai ibu mertua untuk merusak aset menantunya demi merebut ruang bagi putra bungsunya. Meskipun amarah membuncah di dada karena rasa tidak hormat yang keterlaluan ini, saya berusaha menjaga nada suara saya tetap tenang. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pak Karta atas kebaikan dan kewaspadaannya. Untuk menjaga harga diri ibu mertua di depan orang luar, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun celaan tentang Ibu Wati. Saya hanya dengan lembut memberitahu Pak Karta bahwa ini adalah kesalahpahaman kecil dalam keluarga kami, dan memintanya untuk membiarkan ibu saya mengganti kunci. Saya menekankan agar beliau tidak perlu berdebat atau membuat keributan yang bisa mengganggu keharmonisan lingkungan. Setelah menutup telepon, saya menarik napas dalam-dalam. Saya sadar bahwa pertempuran untuk melindungi batasan keluarga saya telah resmi dimulai, dan saya tidak boleh salah melangkah sedikit pun. Kembali ke kamar hotel saat istirahat makan siang baru saja dimulai, saya mengunci pintu dan duduk di tepi tempat tidur. Amarah masih membara di dada. Saya meraih ponsel dan membuka aplikasi manajemen CCTV yang telah dipasang oleh suami saya 2 minggu lalu. Rumah di Bekasi dilengkapi dengan 3 kamera beresolusi tinggi, 1 menghadap langsung ke gerbang utama, 1 mencakup seluruh halaman luas, dan yang terakhir mengarah ke area pintu kaca ruang tamu. Ibu mertua saya, yang gagap teknologi, sama sekali tidak tahu keberadaan mata-mata elektronik kecil yang tersembunyi dengan rapi di bawah atap ini. Saya menekan tombol putar ulang rekaman dari kamera nomor 1 sekitar waktu Pak Karta menelepon tadi. Gambar yang jernih perlahan muncul di layar ponsel. Pemandangan sepi jalanan pada siang hari dipecah oleh kemunculan ibu mertua saya dan pemuda tukang kunci. Saya bisa melihat dengan jelas setiap kerutan di dahi Ibu Wati karena panas. Saya juga melihat perintah tegasnya melalui lambaian tangan yang menunjuk lurus ke arah gembok gerbang. Tukang kunci itu mengeluarkan gunting baja besar dari tasnya, menjepitnya di gembok kuningan yang kokoh. Setelah 2 kali tekanan kuat, gembok mahal yang saya pilih dengan susah payah itu putus menjadi 2, jatuh berdentang di atas paving blok merah. Ibu mertua saya segera melangkah maju, memungut potongan gembok yang rusak dan membuangnya ke pangkal pohon di depan rumah. Beliau mengeluarkan gembok baru yang berkilauan dari tasnya, dengan cepat mengaitkannya ke gerbang, dan menguncinya dengan bunyi klik yang tegas. Selesai, beliau membayar tukang kunci,
lalu berdiri berkacak pinggang di tengah halaman, memandangi hasil karyanya dengan senyum puas yang jelas tergambar di wajahnya. Beliau berjalan berkeliling halaman, mengintip ke dalam rumah melalui kaca, lalu dengan santai kembali keluar, mengunci gerbang dengan hati-hati, dan berjalan menuju halte bus. Menyaksikan seluruh tindakan pelanggaran terhadap properti saya secara gamblang melalui layar ponsel, saya merasakan kesedihan yang bercampur dengan kemarahan yang meluap, bukan karena saya menyesali gembok yang dipotong. Yang saya sesalkan adalah rasa hormat minimum antara anggota keluarga telah dibuang dengan kejam oleh ibu mertua saya. Beliau selalu berkata menganggap saya seperti putrinya sendiri, tetapi tindakannya adalah tindakan orang asing yang dengan sengaja merampas hasil keringat dan air mata saya. Sebuah pikiran melintas di benak saya saat itu, segera menelepon Budi, mengirimkan seluruh video ini kepadanya, dan memintanya untuk langsung menginterogasi ibunya. Saya ingin dia menjadi penengah, untuk memperjelas hitam dan putih saat itu juga. Namun, logika seorang akuntan dengan cepat menahan saya. Saya mulai menganalisis situasinya. Jika saya menelepon Budi sekarang, dia pasti akan marah besar atas tindakan ibunya. Dia akan menelepon dan memarahi Ibu Wati. Tetapi dengan karakter ibu mertua saya, beliau tidak akan pernah langsung mengakui kesalahannya. Beliau akan menangis, meratap bahwa beliau melakukan itu hanya karena kasihan pada anak dan cucunya. Beliau akan berkata bahwa beliau hanya ingin turun tangan membantu saya membersihkan rumah. Konflik akan meledak menjadi pertengkaran telepon yang keras antara ibu dan anak. Dan saya, dari posisi korban, akan sangat mudah didorong ke posisi sebagai sumber perselisihan dalam keluarga. Ibu Wati akan punya alasan untuk mengatakan bahwa saya picik, mempermasalahkan sebuah gembok hingga membuat seisi rumah gempar. Tidak, saya tidak bisa memilih penyelesaian yang ribut dan tidak efektif seperti itu. Saya ingin ibu mertua menyadari kesalahannya dengan cara yang membuatnya benar-benar mengakuinya dalam hati. Beliau ingin menggunakan taktik fate accompli atau nasi sudah menjadi bubur untuk memaksa saya menerima penyerahan rumah kepada adik ipar. Maka, saya akan menggunakan taktik yang sama untuk membalasnya. Saya akan menciptakan sebuah realitas objektif, sebuah kejadian yang sudah terjadi, yang sepenuhnya legal dan tidak terbantahkan, yang membuatnya tidak bisa menemukan alasan apapun untuk membenarkan tindakan perebutan rumahnya. Saya menutup aplikasi kamera, membuka daftar kontak telepon dan mencari nomor seseorang yang sangat penting untuk rencana membalikan keadaan ini. Orang yang saya putuskan untuk hubungi sore itu adalah Pak Tirta, Direktur Perusahaan Logistik dan Jasa Pengiriman. Sesuai jadwal awal kami, kontrak sewa rumah direncanakan akan ditandatangani pada pertengahan minggu depan, setelah saya kembali dari perjalanan dinas dan Pak Tirta selesai membereskan urusan di kantor lamanya. Namun, situasi saat ini memaksa saya untuk mengubah seluruh rencana. Saya membutuhkan kehadiran perusahaan Pak Tirta di rumah Bekasi sesegera mungkin. Ketika telepon di seberang sana diangkat, saya menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan suara saya agar terdengar profesional dan percaya diri, menyembunyikan semua gejolak keluarga yang mendidih di dalam hati. Saya menyapa Pak Tirta, lalu langsung ke inti pembicaraan. Saya memberikan penawaran yang sangat menarik, yang sulit ditolak oleh pebisnis manapun. Saya memberitahukan bahwa keluarga saya baru saja memeriksa kalender dan menemukan bahwa besok dan lusa adalah 2 hari yang sangat baik menurut Feng Shui untuk pembukaan atau perpindahan kantor. Untuk mendorong perusahaannya pindah lebih awal demi mendapatkan hari baik, saya memutuskan untuk memberikan diskon langsung sebesar 2 juta rupiah untuk biaya sewa bulan pertama, sebagai hadiah kecil syukuran, agar perusahaan semakin sukses. Di seberang sana, Pak Tirta terdengar sangat terkejut dengan kemurahan hati saya yang tiba-tiba. 2 juta rupiah bukanlah jumlah yang sangat besar, tetapi bagi sebuah bisnis yang sedang dalam tahap transisi kantor, setiap penghematan sangat berarti. Pak Tirta tertawa gembira dan berterima kasih, tetapi juga menyatakan sedikit keraguan karena waktunya terlalu mepet. Dia khawatir stafnya tidak akan sempat mengemas barang-barang dan mesin untuk pindah besok. Menangkap keraguan ini, saya menambahkan syarat utama saya. Saya menegaskan bahwa diskon ini hanya berlaku dengan satu syarat. Perusahaan harus memindahkan barang-barang, memasang meja kerja, dan yang terpenting, memasang papan nama perusahaan di dinding depan rumah dalam waktu 48 jam ke depan. Saya menjelaskan lebih lanjut kepada Pak Tirta bahwa saya memerlukan keberadaan papan nama itu untuk melaporkan tujuan penggunaan tanah kepada pemerintah daerah, sekaligus agar keluarga saya merasa tenang saat menyerahkan properti kepada pihak lain untuk dikelola. Ketegasan dan kejelasan dalam setiap kata saya berhasil meyakinkan sang direktur. Setelah beberapa menit mempertimbangkan dan menghitung ulang logistik transportasi, Pak Tirta setuju untuk menukar kesibukan 2 hari ke depan dengan harga sewa yang lebih murah. Kami menyetujui semua persyaratan langsung melalui telepon.
Bekerja dengan pebisnis profesional selalu memberikan efisiensi yang luar biasa. Sore itu juga, setelah saya menyelesaikan pekerjaan pencocokan pembukuan di cabang Bandung, saya segera membuka laptop pribadi, menyusun lampiran kontrak elektronik yang terperinci, dan mengirimkannya melalui aplikasi pesan kepada Pak Tirta. Beliau membacanya dengan teliti, melampirkan foto KTP dan izin usaha, lalu menggunakan tanda tangan digital untuk mengesahkannya. Kontrak yang lengkap dengan cepat dikirim kembali ke kotak masuk email saya. Sekitar 15 menit kemudian, ponsel saya berbunyi singkat. Sebuah notifikasi dari bank muncul di layar, memberitahukan adanya perubahan saldo. Seluruh uang jaminan dan uang sewa bulan pertama telah ditransfer langsung oleh perusahaan Pak Tirta ke rekening saya, tanpa kurang sepeser pun. Semua prosedur hukum telah selesai. Rumah di Bekasi secara resmi memiliki pengelola baru. Sebuah entitas korporat dengan puluhan karyawan. Ini benar-benar menghancurkan skenario rumah kosong yang menunggu ibu mertua saya membawa barang-barang adik ipar untuk diduduki. Perjalanan dinas 3 hari di Bandung berakhir dengan sukses. Rabu sore, saya membawa koper kecil saya turun dari bus travel dan naik taksi langganan untuk kembali ke apartemen kami di Cilandak. Saat mendorong pintu masuk, aroma harum semur daging dari dapur membuat saya merasakan kehangatan keluarga yang familiar. Namun, di balik selubung kedamaian itu, saya tahu persis ada gelombang bawah laut yang bergejolak hebat. Ibu mertua saya keluar dari dapur, sikapnya ramah hingga berlebihan. Beliau buru-buru mengambil tas tangan dari bahu saya, mulutnya tak henti-hentinya bertanya apakah saya lelah di jalan, apakah mabuk perjalanan, dan apakah pekerjaan di sana berjalan lancar. Di meja makan, semua hidangan favorit saya sudah tersaji. Beliau terus-menerus mengambilkan lauk untuk saya, matanya memancarkan kegembiraan yang sulit disembunyikan, sebuah kepuasan yang tidak bisa beliau tutupi. Saya tahu persis dari mana sumber kegembiraan itu berasal. Rangkaian kunci gerbang baru yang mengilap pasti tersimpan dengan aman di dasar saku bajunya, membawa serta mimpi tentang tempat tinggal gratis yang megah untuk putra bungsunya. Menanggapi sandiwara ibu mertua, saya memilih untuk menjadi aktris yang sempurna. Saya berpura-pura sangat lelah setelah perjalanan panjang, mengunyah makanan dengan perlahan, dan terus memuji masakan beliau. Saya bercerita tentang hal-hal sepele mengenai pekerjaan audit di Bandung. Sama sekali tidak menyinggung sedikit pun tentang rumah di Bekasi atau insiden gembok yang hilang. Ketenangan saya justru membuat Ibu Wati semakin lengah. Beliau yakin bahwa saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tindakan liciknya pada hari Senin lalu. Makan malam berlalu dengan damai, sebuah kedamaian yang penuh kepura-puraan. Malam berikutnya, setelah selesai bersih-bersih, saya pergi ke balkon untuk menyiram beberapa tanaman pot. Dari posisi ini, saya bisa mendengar dengan jelas suara dari kamar tidur Ibu Wati. Pintu kamar sedikit terbuka, dan suara ibu mertua saya terdengar melalui telepon, penuh dengan antusiasme yang tidak bisa disembunyikan. Beliau sedang menelepon Adi, putra bungsu kesayangannya. Beliau memberitahu Adi dan Dewi untuk mengambil cuti pada Sabtu pagi untuk mengemas semua pakaian, panci, dan barang-barang pribadi ke dalam kardus. Beliau meyakinkan Adi bahwa semua sudah ibu atur. Kalian tenang saja. Hari Sabtu ini ibu akan sewa truk untuk angkut semua barang langsung ke rumah baru di Bekasi. Rumahnya berlantai keramik sejuk, luas dan nyaman, tidak perlu lagi kepanasan dan sesak seperti di kamar kos butut itu. Kuncinya sudah ada di tangan ibu, tidak ada yang berani menghalangi keluarga kalian masuk. Saya bersandar di pagar balkon, memandangi lalu lintas yang sibuk di jalanan Jakarta pada malam hari. Sudut bibir saya sedikit terangkat menjadi sebuah senyuman, campuran antara kesedihan dan tekad yang kuat. Ibu Wati telah menenun jaring ilusi yang terlalu besar dan dengan antusias menarik seluruh keluarga putra bungsunya ke dalamnya. Beliau berpikir keheningan saya adalah kepasrahan. Beliau mengira dengan mengganti gembok, beliau telah menentukan nasib sebuah aset besar. Selama 2 hari terakhir yang hening dan mencekam ini, saya tidak hanya berperan sebagai menantu yang baik, tetapi juga diam-diam memantau kemajuan pekerjaan melalui telepon. Pak Tirta mengirim pesan yang memberitahukan bahwa timnya bekerja dengan kecepatan penuh. Tukang pembuat papan nama sudah selesai mengukur dan akan memasangnya sepanjang malam Jumat. Papan catur telah saya susun ulang sepenuhnya. Ibu mertua saya masih asyik melangkahkan pion-pion ilusinya sendiri, tidak menyadari bahwa tujuan yang akan dicapainya adalah sebuah kejutan yang tak terlupakan. Waktu terus berjalan mundur menuju Sabtu pagi, hari di mana semua kebenaran akan terungkap di bawah sinar matahari. Hari Jumat berlalu dalam suasana yang anehnya sunyi di apartemen kami. Sejak pagi-pagi sekali, ibu mertua saya sudah bangun dan membersihkan rumah dengan semangat yang luar biasa. Beliau pergi ke pasar dan membeli iga sapi kualitas terbaik, lalu memasak sop sayuran yang lezat. Melihat gerak-geriknya yang gesit dan senyum yang selalu terpasang di bibirnya,
orang luar pasti akan mengira keluarga kami akan menyambut kabar gembira yang sangat besar. Namun dari sudut pandang saya, senyum itu adalah bukti paling jelas dari ilusi yang telah mencapai puncaknya. Saya duduk di meja makan, menyeruput kopi hitam tanpa gula sebelum berangkat kerja, diam-diam mengamati setiap gerak-gerik Ibu Wati. Beliau mengeluarkan ponsel tuanya, menelepon seseorang dengan volume suara yang cukup keras. Suaranya terdengar lantang memberi instruksi agar orang di seberang sana datang tepat waktu, membawa tali tambang besar untuk mengikat barang-barang dengan kencang, dan sama sekali tidak boleh membuat lecet kulkas dan mesin cuci tua. Saya dengan mudah menebak bahwa beliau sedang menghubungi sopir truk sewaan. Beliau dengan cermat mengatur setiap detail kecil untuk sebuah proses pindahan yang spektakuler, sebuah relokasi yang diyakininya akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi putra bungsu kesayangannya. Setelah menutup telepon dengan sopir truk, Ibu Wati melanjutkan dengan menelepon Adi. Dari percakapan mereka, saya bisa membayangkan pemandangan kacau dan penuh keringat di kamar kos sempit di Manggarai. Beliau terus-menerus mendesak putra dan menantunya untuk mengemas barang-barang dengan rapi, membuang barang-barang bekas yang tidak perlu karena rumah baru di Bekasi sangat luas, nanti bisa membeli perabotan baru yang lebih pantas. Beliau mengingatkan Dewi untuk membungkus piring-piring dengan koran bekas agar tidak pecah selama perjalanan. Beliau dengan tegas meyakinkan kedua anaknya, ibu sudah pegang kuncinya. Semua urusan sudah ibu selesaikan, kalian tenang saja berkemas. Besok pagi truk datang, langsung angkut barang dan berangkat. Beliau melukiskan gambaran indah tentang halaman yang sejuk berangin, tempat Adi bisa memarkir motornya sampai ke teras tanpa takut dicuri, tempat Dewi bisa leluasa memasak tanpa bau minyak menempel di pakaian. Mendengar janji-janji pasti dari ibu mertua, saya hanya bisa menggelengkan kepala pelan, menahan desahan di dalam hati. Saya mengerti bahwa cinta seorang ibu tidak terbatas. Ibu Wati berhak merasa kasihan dan khawatir pada anak-anaknya. Namun, cinta itu telah ditempatkan di tempat dan dengan metode yang salah. Tindakannya yang sewenang-wenang merampas hak legal saya untuk diberikan kepada putranya bukanlah pengorbanan yang mulia, melainkan keegoisan yang disamarkan di balik ikatan keluarga. Beliau telah terlalu meremehkan batas-batas hukum dan hak milik pribadi. Beliau percaya bahwa status sebagai ibu mertua memberinya hak untuk berdiri di atas segala nalar dan keadilan. Sementara Ibu Wati sibuk dengan mimpinya tentang pindahan rumah, ponsel di saku saya juga terus bergetar dengan notifikasi pesan. Itu adalah pembaruan berupa foto-foto dari Pak Tirta, direktur perusahaan transportasi yang baru saja menyewa rumah saya. Pak Tirta adalah orang yang bekerja sangat cepat dan profesional. Dia mengirimi saya foto tim tukang yang sedang sibuk membuat papan nama akrilik besar bertuliskan nama perusahaannya di bengkel. Dia melaporkan bahwa seluruh set meja dan kursi kantor sudah dikumpulkan dan siap diangkut di atas truk. Sistem komputer juga sudah dikemas dengan hati-hati. Malam ini, stafnya akan begadang untuk merakit semuanya agar sesuai dengan jadwal yang disepakati. Dia berjanji bahwa besok pagi ketika saya datang untuk memeriksa, saya akan melihat sebuah kantor yang berfungsi penuh dan penuh semangat. Dua alur peristiwa ini berjalan paralel di pagi yang sama, menciptakan kontras yang tajam dan menegangkan. Di satu sisi, ada kesibukan mengemas barang-barang tua dengan keyakinan yang salah dan kelam. Di sisi lain, ada persiapan yang profesional, transparan, dan legal untuk sebuah awal bisnis yang baru. Ibu Wati sama sekali tidak tahu bahwa tujuan indah yang sedang dilukisnya untuk Adi sebenarnya hanyalah fatamorgana. Rumah kosong dan sunyi yang dibayangkannya telah lenyap sejak kemarin sore, digantikan oleh sebuah entitas komersial yang bernama sebuah perseroan terbatas dengan badan hukum yang jelas. Sandiwara telah disiapkan, panggung telah ditata. Semuanya tinggal menunggu pertunjukan dimulai besok pagi untuk mengungkap seluruh kebenaran yang pahit. Sabtu pagi di awal bulan April membawa serta panas terik khas pergantian musim. Udara Jakarta terasa pengap, menandakan hari yang akan melelahkan. Sejak pukul 6 pagi, Ibu Wati sudah bergegas bangun, buru-buru menyikat gigi, mencuci muka, lalu berganti pakaian berwarna gelap agar praktis untuk bepergian. Beliau berbohong kepada saya dan Budi, mengatakan bahwa hari ini ada beberapa teman lama dari kampung yang datang berkunjung, dan mereka janjian di terminal Kampung Rambutan untuk pergi ke pengajian, jadi beliau harus berangkat pagi. Budi yang masih mengantuk hanya berpesan agar ibunya berhati-hati di jalan, sementara saya hanya mengangguk pelan, menjaga ekspresi wajah seolah tidak ada apa-apa. Ibu Wati membawa tas kainnya yang biasa, di dalamnya ada rangkaian kunci baru yang berkilauan yang disimpannya seperti harta karun, lalu berjalan cepat menuju halte bus. Tujuan sebenarnya bukanlah terminal Kampung Rambutan, melainkan gang sempit dan berliku di Manggarai, tempat kamar kos panas seperti oven milik putra bungsunya berada. Ketika Ibu Wati tiba di halaman kos, Adi dan Dewi sudah berhasil membawa beberapa kardus berisi pakaian dan buku-buku ke depan pintu.
Kening mereka basah oleh keringat, penampilan mereka sangat lelah, tetapi mata mereka bersinar penuh semangat akan tempat tinggal yang baru. Tepat pukul 07.030, truk engkel berwarna biru yang disewa Ibu Wati kemarin, dengan susah payah bermanuver melewati gang sempit dan berhenti di lahan kosong tak jauh dari area kos. Sopirnya, seorang pria parubaya yang ramah dan cekatan, membantu Adi mengangkat barang-barang berat. Suasana pindahan berlangsung sangat sibuk. Kasur busa tua, kulkas yang penuh bunga es, kipas angin yang berderit, dan tumpukan ember plastik, semuanya diangkat ke atas bak truk dan diikat kencang dengan tali tambang. Ibu Wati berdiri di bawah, terus memberi arahan, mengingatkan sopir untuk menyelipkan kardus di sudut lemari pakaian agar tidak lecet. Beliau dengan teliti memunguti setiap sapu, setiap talenan kayu, tidak ada yang terlewat. Baginya, semua itu penting untuk kehidupan baru di rumah yang besar dan indah. Ketika semua barang sudah terisi penuh di bak truk dan ditutup terpal, Ibu Wati menepuk pundak putranya, menyuruh Adi untuk mengikuti dari belakang dengan motor bersama Dewi. Sementara beliau sendiri akan duduk di kabin bersama sopir untuk menunjukkan jalan. Beliau naik ke kursi depan, duduk dengan tegap, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Truk itu menyala, mengeluarkan kepulan asap hitam, lalu perlahan bergerak, meninggalkan area kos yang lembab dan panas di belakang. Truk berjalan di sepanjang jalan tol, lurus menuju Bekasi. Lalu lintas di akhir pekan cukup padat, barisan motor berdesakan di bawah terik matahari yang semakin menyengat. Duduk di dalam kabin beraci yang sejuk, Ibu Wati merasakan kegembiraan yang meluap-luap. Beliau mulai bercakap-cakap dengan sopir, tanpa henti menceritakan kehebatan keluarganya. Beliau membual bahwa menantu perempuannya baru saja menghabiskan ratusan juta untuk merenovasi properti di pinggiran kota ini. Rumahnya megah, fasadnya lebar, bahkan 2 truk bisa bersimpangan dengan leluasa. Beliau dengan bangga mengatakan bahwa keluarganya sangat solid. Kakak yang berkecukupan dengan rela memberikan rumah besar untuk adik bungsunya tinggali, tanpa perhitungan sedikit pun. Sopir truk yang mendengar itu hanya bisa mengangguk-angguk kagum. Ibu beruntung sekali, keluarga ibu sungguh rukun dan baik hati. Jarang ada saudara yang begitu akur zaman sekarang. Pujian dari orang asing itu membuat ilusi Ibu Wati terbang semakin tinggi. Beliau merogoh sakunya, merasakan dinginnya kunci kuningan di tangannya, merasa seperti seorang jenderal yang akan mengambil rampasan perang. Beliau memejamkan mata, membayangkan Dewi menyiapkan makan malam di halaman berkeramik yang sejuk, Adi duduk santai minum teh di teras yang berangin, kehidupan keluarga yang harmonis menantinya di depan mata. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan menuju rumah impian, melainkan perjalanan yang melaju lurus menabrak dinding kenyataan yang sangat kokoh dan pahit, yang telah dipasang oleh menantu perempuannya sendiri. Sekitar pukul 09.00 pagi hari Sabtu, saat truk yang membawa barang-barang keluarga Ibu Wati merayap di jalan tol yang padat, di apartemen Cilandak, saya dan Budi baru saja santai duduk untuk sarapan. Hari ini saya sengaja menyiapkan soto Betawi dengan kuah kaldu gurih yang kaya rempah. Suasana di rumah begitu tenang dan sejuk, kontras dengan panas terik di luar. Setelah selesai makan, saya membereskan piring-piring lalu masuk ke kamar tidur. Saya memilih setelan kerja yang rapi namun tetap elegan. Kemeja sutra biru muda dipadukan dengan rok alain hitam. Rambut saya sanggul tinggi, riasan tipis, dan sedikit semprotan parfum beraroma bunga yang segar. Budi yang sedang duduk di sofa menonton berita pagi, tampak sangat terkejut melihat saya berdandan rapi. Dia bertanya, "Hari ini kan Sabtu, kantor tidak ada lembur, kenapa kamu berpakaian formal seperti mau bertemu klien penting?" Saya tersenyum, berjalan, dan duduk di sebelahnya. Saya menunjukkan padanya kontrak elektronik yang sudah lengkap dengan tanda tangan digital dan stempel merah dari perusahaan transportasi. Dengan perlahan, saya memberitahu Budi sebuah kabar gembira. Aku sudah berhasil menyewakan rumah di Bekasi, Mas. Pihak penyewanya adalah perusahaan jasa logistik yang sangat membutuhkan tempat. Mereka sudah membayar lunas uang jaminan dan sewa bulan pertama langsung ke rekeningku. Semua kesepakatan berjalan lancar, harganya sesuai harapan. Hari ini mereka mulai pindahan dan menata kantor. Direktur mereka janjian pagi ini untuk bertemu langsung, menandatangani berita acara serah terima aset dan mencatat angka meteran listrik dan air. Mendengar cerita itu, mata Budi berbinar penuh kebahagiaan. Dia merangkul bahu saya, tak henti-hentinya memuji. Budi berkata bahwa saya adalah wanita yang cerdas, punya intuisi bisnis yang tajam, dan investasinya langsung membuahkan hasil. Dia sama sekali tidak menaruh curiga pada waktu penandatanganan kontrak, juga tidak tahu bahwa di balik kesuksesan kilat ini, ada sebuah rencana balasan yang mendalam yang telah saya susun untuk menghadapi ibunya sendiri. Budi tampak sangat antusias. Dia berinisiatif bangkit, mengambil kunci mobil keluarga, dan berkata akan menyetir sendiri mengantar sang pemilik properti ke lokasi untuk serah terima,
anggap saja sebagai jalan-jalan akhir pekan ke pinggir kota. Kami berdua naik mobil, Budi memutar musik instrumental yang menenangkan. Mobil meluncur mulus keluar dari basement apartemen. Kami menempuh rute yang sama dengan yang dilalui truk Ibu Wati beberapa saat sebelumnya. Duduk di kursi penumpang, memandangi jalanan yang berlalu dari jendela, hati saya dipenuhi perasaan tegang bercampur percaya diri. Jarak antara mobil kami dan truk itu pasti tidak jauh. Sesuai skenario, saya sudah menghitung bahwa saat kami tiba, itu adalah waktu yang sama ketika Ibu Wati dan Adi sedang berdiri di depan rumah untuk melakukan aksi perebutan mereka. Budi masih asyik bercerita tentang proyek-proyek kelistrikan di perusahaannya, sesekali menyinggung rencana menggunakan uang sewa rumah ini untuk membuat tabungan pendidikan anak-anak kami kelak. Saya mengangguk setuju pada semua idenya, tetapi pikiran saya terfokus penuh pada apa yang akan terjadi. Saya tahu hari ini akan menjadi hari yang sulit bagi Budi, ketika dia harus menyaksikan secara langsung tindakan melampaui batas dari ibu dan adik kandungnya. Saya tidak ingin menyakitinya, tetapi ini adalah satu-satunya cara agar dia menyadari betapa seriusnya batas-batas keluarga telah dilanggar. Saya ingin dia melihat kebenaran, sebuah kebenaran telanjang yang tidak terdistorsi oleh air mata atau keluh kesah ibunya. Mobil kami terus melaju melewati persimpangan yang ramai, lurus menuju jalan raya di mana drama kehidupan nyata akan segera mencapai puncaknya. Tepat pukul 10.00 pagi, truk engkel berwarna biru yang penuh dengan perabotan milik Adi dan Dewi berbelok ke jalan raya yang mulus, melaju lurus ke depan lahan rumah warisan saya. Matahari sudah tinggi, sinarnya memantul dari aspal menciptakan kilau yang menyilaukan. Kawasan pinggiran ini sedang dalam tahap urbanisasi yang pesat. Suara motor, klakson dari truk material bangunan yang lalu lalang, membuat suasana menjadi riuh. Sopir truk memarkirkan kendaraannya dengan rapi di tepi jalan, tepat di depan gerbang besi abu-abu yang baru saja dipasang. Ibu Wati mendorong pintu kabin dan turun, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang terasa lebih segar daripada di pusat kota. Beliau menatap dinding pagar yang dicat putih bersih, merapikan pakaiannya dengan sikap yang sangat berwibawa. Beberapa menit kemudian, motor yang dikendarai Adi dengan Dewi yang membonceng sambil membawa tas-tas kecil tiba. Mereka berdua mematikan mesin, menatap properti megah di depan mereka dengan kekaguman. Rasa lelah setelah perjalanan panjang seolah sirna, digantikan oleh kebahagiaan yang meluap. Ibu Wati berdiri di lahan kosong di depan gerbang, menunjuk ke arah kulkas dan kasur di atas truk. Dengan suara lantang, beliau menyuruh Adi dan sopir untuk menyiapkan tali agar nanti bisa mengangkat barang dengan hati-hati dan tidak merusak lantai keramik. Beliau dengan tegas berkata, rumah ini baru direnovasi, jadi semua harus jalan pelan-pelan, lepas sandal dan sepatu di luar. Arahan beliau terdengar begitu jelas dan percaya diri, layaknya seorang pemilik sah di depan asetnya. Setelah selesai memberi arahan, Ibu Wati dengan santai berjalan menuju gerbang besi yang tertutup. Beliau mengeluarkan rangkaian kunci kuningan mengilap dari saku jaketnya, benda yang telah didapatkannya dengan cara licik memotong gembok lama saya beberapa hari yang lalu. Matanya berbinar penuh kemenangan saat menoleh ke arah putra bungsu dan menantunya yang sedang menunggu. Beliau tersenyum puas, senyum yang mengandung kebanggaan karena telah menggunakan kekuasaannya sebagai ibu mertua untuk mengatur masa depan anak-anaknya, agar tidak perlu pusing memikirkan uang sewa. Tetapi, saat Ibu Wati baru saja mengangkat kunci untuk memasukkannya ke lubang gembok, senyum di bibirnya tiba-tiba membeku. Gembok kuningan mengilap yang dipasangnya sendiri tempo hari telah hilang, digantikan oleh sebuah gembok ulok besar yang aneh, mengunci kedua daun gerbang dari dalam. Beliau panik, tangannya gemetar, mencoba memasukkan kuncinya ke lubang gembok baru itu, tetapi tentu saja tidak bisa masuk. Adi dan Dewi yang melihat ibunya kebingungan dengan keringat sebesar biji jagung, segera berlari mendekat. Tepat pada saat mereka bertiga sedang kebingungan di depan gerbang, terdengar bunyi kelang, suara selot besi yang berat digeser dari dalam. Gerbang besi itu perlahan didorong ke samping oleh seorang pemuda berseragam yang basah oleh keringat, tujuannya adalah untuk membuka jalan bagi para kuli angkut yang bersiap-siap membawa barang keluar masuk. Gerbang yang terbuka lebar itu seketika meruntuhkan seluruh harapan, ilusi, dan kebanggaan mereka bertiga ke jurang yang dalam. Pemandangan di dalam halaman itu sama sekali di luar perhitungan picik ibu mertua saya. Gerbang besi yang baru saja terbuka lebar menyajikan sebuah realitas kejam yang membuat mereka bertiga sesak napas. Tidak ada halaman yang sunyi, tidak ada rumah kosong yang menunggu penghuni baru. Sebaliknya, yang ada adalah kesibukan hiruk-pikuk khas sebuah perusahaan yang mulai beroperasi. Yang pertama kali menyita perhatian mereka adalah sebuah papan nama akrilik berukuran besar. Dengan latar biru dan tulisan putih yang mencolok, papan nama itu terpasang dengan kokoh dan rapi tepat di dinding depan ruang tamu. Huruf kapital yang tercetak jelas berbunyi, PT. Logistik Kargo Nusantara.
Papan nama yang berkilauan di bawah sinar matahari itu menjadi bukti status badan hukum yang telah sah berdiri di atas tanah ini. Di dalam halaman yang tadinya kosong, kini terparkir 2 truk engkel dengan logo perusahaan di sisinya. Bak truk terbuka memperlihatkan tumpukan barang yang terbungkus rapi. Di bawah kanopi yang kokoh, 5 atau 6 karyawan muda berseragam sedang bermandi keringat, sibuk menggotong set-set meja kantor baru ke dalam rumah. Melalui pintu kaca ruang tamu yang transparan, yang kini telah beralih fungsi menjadi ruang layanan, Ibu Wati melihat perubahan drastis. Bukan lagi ruang kosong, melainkan suasana sibuk dan berantakan dari penataan ruang kantor baru. Kardus-kardus berisi peralatan elektronik sedang dibongkar. Beberapa teknisi membungkuk memasang kabel listrik dan internet di sepanjang dinding. Meja-meja kerja dengan kaki besi sedang dirakit dengan suara bor listrik yang berderit. Di sudut ruangan, sebuah dispenser air galon dan rak arsip sudah terpasang kokoh menunggu dibersihkan. Semuanya berlangsung dengan cepat, khas sebuah bisnis yang memanfaatkan waktu untuk segera pindah ke lokasi baru. Ibu Wati berdiri mematung, kedua kakinya seolah berakar ke dalam tanah. Rahangnya mengatup rapat, bibirnya bergetar, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Aset gratis yang sudah diyakininya ada dalam genggaman, kini telah berubah menjadi wilayah bisnis orang-orang yang sama sekali asing. Rangkaian kunci baru di tangannya kini menjadi tidak berguna dan menggelikan. Kunci itu mungkin bisa membuka gembok mekanis di luar, tetapi selamanya tidak akan bisa membuka pintu hukum yang telah saya kunci rapat dengan sebuah kontrak sewa yang sangat ketat. Adi dan Dewi berdiri di belakang ibu mereka. Kardus berisi piring-piring di tangan Dewi terlepas, jatuh ke jalan dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Sorot mata penuh semangat mereka tadi telah hilang, digantikan oleh kebingungan dan kepanikan yang luar biasa. Adi menatap ibunya dengan tatapan penuh tanya, tidak mengerti mengapa ibunya membawa mereka beserta seluruh perabotan ke kantor sebuah perusahaan yang tidak dikenal. Wajah Dewi memerah karena malu di bawah tatapan penasaran para kuli angkut yang berhenti bekerja untuk melihat ke arah gerbang. Pak Tirta, direktur perusahaan, yang mengenakan kemeja yang lengannya digulung rapi, keluar dari dalam rumah. Melihat gerbang terbuka dan sekelompok orang berdiri termangu di samping sebuah truk berisi perabotan rumah tangga, dia tampak sangat terkejut. Dia menyipitkan mata menatap Ibu Wati, lalu ke arah truk dan dengan sopan bertanya apakah mereka mencari seseorang, atau apakah mereka adalah pelanggan yang ingin mengirim barang. Pertanyaan dari direktur muda itu bagaikan sember air es yang disiramkan langsung ke atas harga diri ibu mertua saya. Ibu Wati membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, mungkin ingin mengaku bahwa ini adalah rumahnya, tetapi tenggorokannya terasa pahit. Di hadapan bukti nyata sebuah tempat usaha, di depan papan nama besar yang terpampang di dinding dan puluhan orang yang bekerja di sana, Ibu Wati sadar bahwa dia telah kalah telak. Semua pengaturan licik, semua rencana perebutan, telah saya bongkar dan hancurkan dengan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Suasana di sekitar gerbang besi menjadi hening yang menakutkan, hanya terdengar suara angin yang meniup daun-daun kering, menandakan badai keluarga yang akan segera datang. Suasana di depan gerbang besi abu-abu itu kini terasa padat, pengap, dan tegang hingga orang bisa mendengar suara daun kering jatuh di aspal. Pertanyaan sopan dari Pak Tirta, sang direktur, melayang di udara seperti vonis tak terlihat yang mengakhiri semua harapan ibu mertua saya. Ibu Wati membeku di tempat, tangan kanannya masih menggenggam erat rangkaian kunci baru, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Pemandangan kantor yang sibuk di dalam halaman yang luas benar-benar meruntuhkan kesombongannya. Tepat pada saat kebingungan mereka bertiga mencapai puncaknya, mobil kami perlahan mendekat dan berhenti tepat di belakang truk pindahan itu. Suara mesin mobil yang mati menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Budi, suami saya, turun dari mobil lebih dulu. Dia mengenakan kaos polo yang santai, wajahnya ceria khas suasana akhir pekan. Tapi begitu sepatunya menyentuh aspal, senyum di bibirnya langsung lenyap. Matanya menyapu truk kecil yang penuh dengan perabotan yang ia kenali. Melihat kasur busa tua dan kipas angin adiknya diikat di bak truk, tatapannya kemudian berhenti pada sosok ibu, adik, dan adik iparnya yang berdiri membeku di depan gerbang yang terbuka. Budi melangkah cepat ke arah kerumunan, alisnya menyatu membentuk garis lurus, menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Dengan suara berat, dia bertanya langsung kepada ibu dan adik-adiknya, mengapa mereka menyewa truk untuk membawa seluruh perabotan rumah tangga ke Bekasi pada Sabtu pagi. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di kosan Manggarai hingga mereka harus pindah mendadak, dan mengapa tujuannya adalah di depan rumah warisan istrinya. Pertanyaan beruntun dari Budi membuat Adi dan Dewi semakin panik. Mereka berdua menunduk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Wati tergagap, bibirnya bergetar, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tetapi semua alasan menjadi sia-sia di hadapan kenyataan. Pada saat itu, saya dengan tenang membuka pintu mobil dan turun.
saya mengenakan setelan kantor yang rapi, dengan sikap yang tenang dan percaya diri. Pak Tirta yang melihat saya langsung tersenyum cerah, proaktif berjalan dari teras untuk menyambut tamunya. Direktur muda itu mengulurkan tangan untuk menjabat tangan saya dengan hormat, lalu dengan suara lantang menyapa ibu pemilik rumah yang baik hati. Pak Tirta memberitahukan bahwa seluruh stafnya telah bekerja semalaman untuk mengejar target. Papan nama sudah terpasang kokoh, mesin-mesin sudah terinstalasi, dan mereka hanya menunggu saya datang untuk bersama-sama memeriksa sistem listrik dan air sebelum menandatangani berita acara serah terima. Kata-kata yang jelas dari Pak Tirta terdengar di telinga Budi seperti petir di siang bolong. Budi menoleh tajam ke arah ibunya, tatapannya berubah dari kaget menjadi tidak percaya, dan berakhir pada kekecewaan yang mendalam. Sebagai seorang insinyur dengan pemikiran logis, Budi tidak butuh waktu lebih dari 3 detik untuk merangkai seluruh kejadian. Truk pindahan, kunci aneh di tangan ibunya, sikap licik ibunya beberapa hari lalu, dan kehadiran mendadak seluruh keluarga Adi di sini. Semua hanya memiliki satu makna. Ibunya telah merencanakan untuk merebut rumah saya, berniat menggunakan taktik nasi sudah menjadi bubur. Budi berdiri terdiam, kedua tangannya terkepal. Rasa malu atas perbuatan keluarganya terasa pahit di tenggorokannya. Di siang bolong, di depan penyewa yang tidak dikenal, harga diri seorang pria sebagai kepala keluarga seperti Budi terluka parah. Ibu Wati menatap putra sulungnya, menyadari kemarahan yang terpendam di matanya. Beliau tahu bahwa dia telah mendorong keluarganya ke dalam situasi yang tidak bisa diselamatkan lagi. Suasana tegang menyelimuti jalanan itu. Saya mengamati wajah Budi yang memerah karena malu, melihat kehancuran total di mata Ibu Wati, dan ketakutan di wajah adik-adik ipar saya. Jika saat ini saya melontarkan sindiran atau membongkar seluruh rencana ibu mertua di depan para karyawan, itu pasti akan menjadi pukulan telak yang menghancurkan hubungan keluarga. Tapi saya adalah wanita yang bijaksana. Saya merancang rencana ini bukan untuk mempermalukan orang tua di depan umum, tetapi hanya untuk melindungi batas-batas aset legal saya. Tujuan saya telah tercapai saat kontrak sewa dilaksanakan. Menginjak-injak harga diri keluarga suami adalah hal yang sama sekali tidak perlu. Saya menarik napas dalam-dalam, memasang senyum paling cerah yang saya bisa, dan proaktif melangkah maju untuk menutupi kecanggungan ibu mertua. Saya menoleh ke Pak Tirta dan dengan nada ramah yang natural, memperkenalkan kerabat saya. Saya berkata kepada Pak Tirta bahwa ini adalah ibu mertua, adik ipar laki-laki, dan adik ipar perempuan saya. Saya menciptakan alasan yang sangat mulus dan masuk akal. Saya bilang, kemarin kami sekeluarga ngobrol. Saya cerita kalau dapat penyewa yang baik dan kontraknya cepat selesai. Jadi mereka semua ikut senang. Kebetulan hari ini, adik saya juga sewa truk untuk antar beberapa barang bekas ke rumah kerabat di pinggiran kota. Ibu mertua saya sekalian ikut, jadi minta sopir mampir sebentar ke sini untuk lihat kantor baru Bapak sebagus apa. Sekalian mengucapkan selamat atas bisnisnya. Kebohongan putih saya bagaikan pelampung yang dilemparkan ke tengah arus deras, menyelamatkan Ibu Wati dan keluarga Adi dari tenggelam dalam rasa malu. Pak Tirta sepenuhnya percaya cerita itu, wajahnya menjadi rileks dan senyumnya semakin lebar. Sang direktur mengangguk dan menyapa Ibu Wati dengan sangat sopan, mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya karena telah memberikan fasilitas tempat usaha yang bagus. Ibu Wati, seperti orang yang baru sadar dari mimpi, buru-buru menyatukan kedua tangannya, mengangguk berkali-kali membalas sapaan Pak Tirta. Sudut bibirnya dipaksa membentuk senyum kaku. Beliau sadar bahwa menantunya sedang menjaga sisa-sisa harga dirinya. Saya mengedipkan mata ke arah Budi, memberinya isyarat untuk tenang. Budi adalah orang yang peka. Dia segera mengerti maksud saya. Dia mendekat dan menepuk bahu Adi, dengan nada yang menahan amarah, menyuruh adiknya untuk segera naik ke truk dan melanjutkan perjalanan agar tidak terjebak macet, tidak perlu menunggu mereka menyelesaikan urusan dengan klien. Adi dan Dewi seolah terbebas dari beban berat. Mereka buru-buru berkata, "Iya, Mas," lalu mundur dan melompat ke atas motor. Ibu Wati juga mundur, kembali ke kabin truk, tidak berani menoleh lagi ke halaman luas itu. Truk biru itu mengeluarkan kepulan asap, berbalik arah dengan tergesa-gesa dan melaju kembali ke arah pusat kota, membawa serta mimpi perebutan yang hancur berkeping-keping. Ketika bayangan keluarga suami saya telah hilang di tikungan, barulah saya bisa bernapas lega. Kembali ke urusan utama, saya bersama Budi dan Pak Tirta masuk ke dalam kantor, memulai proses serah terima. Kami dengan teliti berkeliling, mencatat angka di meteran listrik dan air. Semua fasilitas diperiksa dengan cermat. Kedua belah pihak dengan gembira menandatangani berita acara. Uang jaminan dan sewa bulan pertama sudah aman di rekening saya. Berdiri di tengah ruang kerja yang profesional, Budi menatap saya dengan pandangan yang sangat kompleks. Ada kekaguman atas kecerdasan dan ketajaman saya,
bercampur dengan kesedihan atas tindakan gegabah ibunya. Saya meraih tangannya, meremasnya pelan untuk memberikan dukungan. Urusan di luar telah selesai dengan baik. Sekarang saatnya kami pulang untuk menghadapi badai yang sesungguhnya di dalam rumah kami. Sabtu malam di apartemen Cilandak terasa luar biasa suram. Biasanya, ini adalah waktu bagi keluarga untuk berkumpul di meja makan, menonton TV sambil tertawa. Tapi hari ini, dapur benar-benar dingin. Ibu Wati izin untuk berbaring di kamarnya sejak sore dengan alasan mabuk perjalanan dan pusing. Beliau mengunci pintu dari dalam. Saya juga tidak memasak, hanya menyeduh 2 mangkuk mie instan dengan beberapa iris daging untuk saya dan Budi. Keheningan begitu pekat hingga saya bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Setelah makan, saya membereskan piring dan langsung masuk ke kamar kami. Budi sedang duduk bersandar di kepala tempat tidur, kedua tangannya memijat keningnya, wajahnya penuh dengan kelelahan dan pikiran. Dia melihat saya masuk, matanya penuh dengan ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Dia butuh penjelasan yang jelas tentang semua yang terjadi pagi ini. Saya tahu sudah waktunya untuk meletakkan semua fakta di atas meja dengan jujur dan transparan. Saya duduk di sebelahnya, membuka kunci layar ponsel, dan masuk ke aplikasi penyimpanan video dari sistem kamera keamanan. Saya memilih video dari hari Senin siang, hari ketika saya sedang dinas di Bandung, lalu memberikan ponsel itu kepada Budi. Saya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Gambar-gambar yang bergerak di layar sudah menceritakan segalanya dengan sangat jelas. Budi menatap lekat ke layar kecil itu. Dia melihat ibunya memakai caping, memimpin seorang tukang kunci ke depan gerbang rumah. Dia melihat tukang kunci itu memotong gembok kuningan yang mahal dengan gunting baja di bawah arahan tegas ibunya. Dia melihat kepuasan di wajah ibunya saat memasang gembok baru dan membuang yang lama. Wajah Budi menjadi gelap, tangannya yang memegang ponsel sedikit gemetar. Saya melanjutkan dengan menceritakan tentang panggilan telepon dari Pak Karta, tetangga kami. Saya menceritakan bagaimana ibu berpura-pura disuruh oleh saya untuk bersih-bersih. Saya menjelaskan mengapa saya memilih diam daripada menelepon dan membuat keributan. Saya menganalisis bahwa jika saya membuat keributan saat itu, semuanya akan menjadi pertengkaran tanpa akhir. Ibu akan menggunakan alasan kasih sayang untuk membenarkan pelanggarannya, dan Budi akan terjebak di antara ibu dan istrinya. Karena itu, saya terpaksa mempercepat penandatanganan kontrak sewa, menggunakan legalitas sebuah perusahaan untuk menghentikan rencana licik ibunya. Mendengar penjelasan saya yang runut, Budi menghela napas panjang dan berat. Rasa sakitnya bukan hanya karena ibunya melakukan kesalahan, tetapi juga karena ibunya telah meremehkan dan merampas hasil kerja keras istrinya. Sebagai seorang insinyur yang terbiasa dengan presisi, dia sangat menghargai kerja keras dan hukum, tindakan memotong kunci, melanggar properti pribadi, dan berniat menipu untuk merebut tempat tinggal, adalah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang selalu dipegang Budi. Dia menyadari betapa bijaksana dan murah hatinya saya dalam menangani situasi pagi tadi, menyelamatkan muka seluruh keluarganya di depan orang lain. Budi bangkit dari tempat tidur, wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Dia berkata kepada saya bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika tidak diluruskan sekarang, batas-batas rasa hormat akan selamanya hancur. Dia meminta saya untuk tetap di kamar, sementara dia mengambil ponselnya, menelepon Adi, dan meminta adiknya untuk segera datang ke rumah bersama istrinya untuk rapat keluarga. Sekitar 30 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Adi dan Dewi masuk dengan sikap takut-takut, tidak berani menatap siapapun. Budi mengetuk pintu kamar Ibu Wati, meminta ibunya keluar ke ruang tamu untuk berbicara. Ibu Wati keluar dengan wajah pucat, berjalan dengan ragu-ragu seperti orang yang tahu kesalahannya. 5 orang duduk di sekitar meja kopi kaca di ruang tamu yang sunyi. Suasana begitu pengap. Saya memilih untuk duduk diam di samping Budi, memberikan ruang dan inisiatif sepenuhnya kepada pria kepala keluarga ini. Budi memulai pertemuan dengan suara yang dalam, lambat, namun sangat berwibawa. Dia tidak berteriak, tidak menggunakan kata-kata kasar, tetapi setiap kata yang keluar memiliki bobot kebenaran dan nalar. Dia menatap lurus ke mata ibunya, meminta penjelasan yang jelas tentang tindakan menyewa tukang kunci untuk membongkar paksa pintu rumah istrinya. Ibu Wati menunduk. Kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya, air mata mulai jatuh. Beliau terisak-isak, mencoba membela diri bahwa beliau hanya terlalu kasihan melihat kondisi Adi di kamar kos yang sempit dan panas, sehingga nekat. Beliau beranggapan bahwa aset kakak beradik jika dibagi sedikit tidak akan rugi. Beliau berniat memindahkan barang-barang dulu, baru akan meminta maaf kepada saya nanti. Mendengar pembelaan yang lemah itu, Budi dengan tegas memotong. Dengan pemikiran seorang yang paham hukum, dia menjelaskan kepada ibunya. Dia mengatakan dengan jelas bahwa rumah di Bekasi adalah harta bawaan dari orang tua saya, atas nama saya seorang. Itu adalah hasil kerja keras dan cinta kasih orang tua saya untuk putri mereka.
Budi sendiri, sebagai suami, sama sekali tidak punya hak untuk memutuskan atau merebut aset itu, apalagi ibu mertua. Dia menunjukkan bahwa tindakan memotong kunci rumah orang lain, memasukkan barang dengan tujuan menguasai, bukan hanya pelanggaran etika serius, tetapi juga tindakan melanggar hukum. Jika istrinya bukan orang yang pemaaf, jika dia melaporkan kejadian ini ke polisi, maka ibu dan adiknya akan menghadapi masalah hukum yang tidak kecil. Kemudian, Budi mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Adi. Dia menegur adiknya yang sudah berusia 28 tahun, berpendidikan, dan kepala keluarga kecil, tetapi membiarkan keserakahan dan ketergantungan membutakan matanya. Dia bertanya kepada Adi mengapa saat melihat ibunya membawa kunci baru dan menyewa truk, dia tidak bertanya atau mencegah, malah ikut-ikutan secara buta. Budi menekankan bahwa kemiskinan sementara bukanlah alasan untuk merampas hasil jerih payah orang lain. Sebagai seorang pria yang ingin istri dan anaknya hidup layak, dia harus berjuang dengan kekuatannya sendiri, bukan mengincar dan menunggu pemberian atau merebut aset saudaranya. Teguran keras dan tajam dari Budi bagaikan pisau yang mengiris kesadaran Ibu Wati dan Adi. Ilusi tentang kekuasaan seorang ibu mertua runtuh total, digantikan oleh rasa malu yang luar biasa. Ibu Wati menangis terseduh-seduh, tangisan yang tulus penuh penyesalan, bukan lagi drama seperti biasanya. Beliau mengakui bahwa pemikirannya sempit. Beliau meminta maaf kepada Budi, dan terutama, menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada saya. Adi juga berdiri, membungkuk dalam-dalam meminta maaf kepada saya sebagai kakak iparnya, berjanji di depan kakaknya akan mengubah diri, meninggalkan kebiasaan bergantung pada ibu dan kakaknya, dan akan berusaha membangun hidupnya sendiri. Kesadaran yang menyakitkan namun perlu ini adalah dasar untuk membangun kembali tatanan keluarga yang baru. Melihat air mata penyesalan yang tulus dari ibu mertua dan sikap sungguh-sungguh adik ipar, amarah di hati saya perlahan sirna. Tujuan akhir saya dalam semua ini tidak pernah untuk memojokkan kerabat atau bersenang-senang di atas penderitaan mereka. Saya hanya ingin menetapkan batasan yang jelas, melindungi aset legal saya, dan menghentikan mentalitas ketergantungan yang merusak dalam keluarga. Sekarang, ketika batasan itu telah digariskan dengan tegas oleh Budi dan diakui oleh semua orang, inilah saatnya bagi saya untuk menunjukkan peran dan kemurahan hati seorang kakak ipar sejati. Saya menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan suara lembut namun jelas, memecah ketegangan di ruangan itu. Saya berkata kepada Ibu Wati, "Bu, saya terima permintaan maaf Ibu, dan kejadian hari ini akan saya lupakan. Saya tidak akan pernah mengungkitnya lagi. Namun, saya juga menekankan kembali prinsip hidup saya. Saya tegaskan bahwa jika saudara dalam kesulitan, sakit, saya siap membantu dengan sepenuh hati. Tapi untuk masalah aset pribadi dan rencana keuangan, harus ada pemisahan dan rasa hormat yang mutlak. Saya harap mulai sekarang Ibu tidak akan lagi berpikir untuk memutuskan urusan aset pribadi saya." Ibu Wati mengangguk berkali-kali, matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Kemudian, saya berdiri, masuk ke kamar tidur, membuka laci pribadi saya, dan mengambil sejumlah uang tunai. Itu adalah uang sewa bulan pertama yang baru saja dibayarkan oleh perusahaan Pak Tirta. Saya kembali ke ruang tamu, meletakkan uang itu di atas meja, dan mendorongnya pelan ke arah Adi dan Dewi. Saya menatap mereka berdua dengan tatapan penuh dukungan. Saya berkata kepada Adi, "Kakak mengerti kamar kos kalian di Manggarai terlalu sempit dan panas, itu tidak baik untuk kesehatan kalian, apalagi nanti kalau kalian berencana punya anak. Uang ini kakak sisihkan dari pendapatan sewa bulan pertama. Kakak tidak memberikannya untuk kalian foya-foya, tapi anggaplah ini sebagai bantuan uang jaminan untuk mencari apartemen studio atau kontrakan yang lebih layak di sekitar sini." Adi menatap uang di meja, lalu menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia menolak, mengatakan bahwa dia sudah berbuat salah dan tidak punya muka untuk menerima bantuan ini. Tetapi Budi angkat bicara. Dia menyuruh Adi untuk mengambil uang itu, menganggapnya sebagai pelajaran berharga tentang keluarga dan batasan. Dia berpesan agar adiknya menggunakan uang itu dengan benar, mencari tempat tinggal yang stabil, dan fokus bekerja untuk membuktikan perubahannya. Di bawah bujukan Budi dan ketulusan saya, Adi dengan kedua tangan gemetar menerima uang itu, membungkuk dalam-dalam, dan dengan suara tercekat mengucapkan terima kasih. Rapat keluarga berakhir dalam suasana yang hening namun melegakan. Keesokan hari, Ibu Wati berinisiatif mengemasi barang-barangnya dan izin untuk pulang kampung. Beliau berkata ingin menenangkan diri dan merawat kebun, tidak ingin lagi ikut campur dalam kehidupan anak-anaknya di kota. Adi dan Dewi, pada minggu yang sama, berhasil menemukan sebuah kontrakan yang lebih layak dan pindah dari area kos yang kumuh, menggunakan kekuatan mereka sendiri, dan bantuan uang jaminan dari saya. Rumah di Bekasi terus memberikan saya sumber pendapatan pasif yang stabil, memberikan kontribusi besar pada tabungan keluarga. Gelombang badai telah benar-benar reda.
meninggalkan landasan yang kokoh untuk keharmonisan yang didasarkan pada prinsip saling memahami dan menghormati batasan pribadi secara mutlak. Penutup. Menutup kisah tentang gejolak seputar rumah warisan di pinggiran kota ini, mungkin yang tersisa di hati kita bukan hanya helaan napas lega ketika konflik berakhir, tetapi juga perenungan mendalam tentang batas-batas dalam ikatan keluarga. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa cinta orang tua kepada anak-anaknya adalah naluri suci yang tak terbatas. Namun, jika cinta itu salah tempat, didorong oleh pilih kasih, dan kurangnya rasa hormat terhadap batasan pribadi, ia bisa dengan mudah berubah menjadi pemaksaan yang menyakitkan. Kisah ini juga mengingatkan kita pada sebuah kenyataan bahwa dalam kehidupan keluarga, sekuat apapun ikatan darah, setiap individu tetap membutuhkan ruang pribadi dan kejelasan yang transparan mengenai hak-hak legal. Cara sang menantu memilih untuk menyelesaikan masalah dengan damai, menggunakan akal sehat daripada pertengkaran sengit di depan umum, telah memberikan pelajaran berharga tentang cara bersikap. Dia tidak hanya melindungi hasil jerih payahnya, tetapi juga menjaga harga diri orang yang lebih tua, membantu kerabatnya untuk sadar diri, tanpa mendorong mereka ke jurang kebencian. Pada akhirnya, sebuah keluarga yang benar-benar damai tidak pernah dibangun di atas toleransi yang tidak masuk akal atau perebutan atas nama ikatan darah. Akarnya harus dipupuk dari harga diri, pemahaman, dan penghormatan terhadap batasan masing-masing secara berkelanjutan.